Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Kodim 1009 Tanah Laut. Perkenalkan saya Sersan 1 Abdul Aziz, bicara penerangan Kodim 1009 Tanah Laut. Pada kesempatan baik ini tentunya ada kabar gembira bagi putra putri terbaik bangsa, terutama khususnya di Kabupaten Tanah Laut, karena telah dibuka pendaftaran Tamtama PK gelombang pertama tahun 2025, yang mana telah dibuka pada tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Baik, tidak berlama-lama, telah hadir bersama kita Bapak Komandan Kodim 1009 Tanah Laut, Letkol Infantri Indar Irawan SE.M.Han, yang mana nantinya beliau menjelaskan bagaimana tahapan maupun apa saja persyaratan dalam seleksi Tamtama ini. Mohon izin Komandan, tidak berlama-lama, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Komandan. Mungkin Komandan bisa jelaskan kepada adik-adik semua. Yang pertama mungkin apa sih rekrutmen TNI itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat yaitu merupakan salah satu proses atau bagian dari pengadaan tenaga kerja prajurit TNI Angkatan Darat. Ya, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara reguler, ya, dari mulai tingkat daerah maupun sampai dengan tingkat pusat pada setiap tahunnya, di mana calon atau yang personel yang akan melaksanakan rekrutmen ini sebelum dinyatakan lulus ataupun direkrut menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, ini harus melalui beberapa persyaratan maupun tahapan sehingga dinyatakan lulus oleh TNI Angkatan Darat, ya, sehingga prajurit tersebut anggota calon tersebut bisa diterima berdinas di TNI Angkatan Darat. Oh, siap, Bu. Jadi ada persyaratan. Kira-kira persyaratan yang umum apa ini dan seperti apa ini? Baik, persyaratan umum jadi masuk ke menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yaitu diantaranya yang jelas, yang pertama harus merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga tidak mempunyai catatan kriminal. Yang keempat, ya, sehat jasmani rohani dan tidak berkata mata. Dan terakhir yang ke-6 yaitu calon ini tidak kehilangan haknya. Jadi tidak kehilangan haknya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu berdasarkan pada keputusan pengadilan, di mana keputusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Oh, siap. Mungkin ada persyaratan lain? Kalau khususnya untuk masuk ke secara reguler ini, jadi persyaratan tambahannya yaitu yang jelas dia harus laki-laki, dia bukan anggota TNI Polri ataupun mantan anggota. Terus berikutnya yaitu memiliki ijazah SMA, MA ataupun mungkin SMK, baik negeri maupun swasta ataupun paket C. Terus berikutnya juga yang bersangkutan dari tanggal penentuan pada saat pembukaan itu, calon ini harus berusia minimal 17 tahun lewat 9 bulan, dan maksimal calon berusia 22 tahun. Terus calon juga belum menikah, terus calon juga siap apabila nanti diterima, calon harus bersedia melaksanakan ikatan dinas pertama atau mungkin dibilang IDP, ya. Terus calon juga nantinya bersedia untuk mengganti dana negara 10 kali lipat apabila calon ini mengundurkan diri. Dan yang terakhir, calon ini di Angkatan Darat nih, apabila calon sudah diterima di Angkatan Darat,
calon ini harus bersedia untuk memasuki kecabangan yang di Angkatan Darat. Yang ada di Angkatan Darat, ya kita tahu bahwa di Angkatan Darat ini ada beberapa kecabangan, sehingga calon harus bersedia ditempatkan itu. Dan yang jelas apabila nanti calon dinyatakan lulus, harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah KRI. Siap, baik Komandan. Yang kita ketahui udah ada beberapa poin penting, maksudnya beberapa hal penting dalam persyaratan ini, diantaranya seperti administrasi, kesehatan, jasmani, pers maupun psikologi. Mungkin sedikit Komandan bisa jelaskan tentang misalnya yang pertama administrasi itu bagaimana? Ya, itu adalah merupakan rangkaian persyaratan tes ya. Jadi administrasi itu tadi sudah saya sampaikan, yaitu merupakan isinya itu persyaratan umum dan persyaratan tambahan. Di antaranya ini saya tidak menjelaskan secara rinci ya, saya jelaskan secara umum saja. Jadi di antaranya yaitu tidak mempunyai catatan kriminal, terus yang kedua ya tidak kehilangan haknya, terus sehat jasmani rohani, terus mempunyai ijazah SMA, SMK dan MA ataupun paket C dan lain-lain. Itu dari segi administrasi. Ya. Kalau izin kalau kesehatan Ya, itu kesehatan ya, jadi calon ini akan mengikuti tes kesehatan di rumah sakit atau mungkin tempat yang sudah ditunjuk oleh TNI Angkatan Darat untuk perwilayahnya. Nah, ini calon akan dites baik secara fisik, jasmani, rohani. Ya, itu tesnya itu diantaranya kesehatan luar, ya, kesehatan luar, diantaranya THT, telinga, hidung, tenggorokan, terus mata dan lain-lain. Sedangkan tes kesehatan dalam juga ada, di mana nanti untuk calon ini akan dites urin, ya, mungkin darah, ya, itu berkaitan dengan mungkin zaman sekarang banyak narkoba apa segala macam yang diyakinkan bahwa organ dalamnya mungkin banyak rokok apa sebagainya. Nah, sehingga diyakinkan bahwa calon ini sebelum memasukin ke TNI Angkatan Darat harus sehat baik jasmani maupun rohani. ya. Selanjutnya untuk ini jasmani seperti apa itu? Nah, kalau jasmani itu jadi salah satu tes di mana calon ini akan dites fisiknya, ya, diutamakan fisiknya. Jasmani itu yaitu merupakan semataan itu di mana calon itu akan melaksanakan tes fisik, diantaranya yaitu ada beberapa item, diantaranya yaitu lari kurang lebih 12 menit, ya, terus dilanjutkan pull up, sit up, push up, dan self run. Dan yang paling terakhir nanti akan ada tes renang. Berarti jasmani ini di Kodim sendiri ada pembinaan itu? Di Kodim sudah ada, jadi ada beberapa anggota, ya alhamdulillah banyak juga yang sudah mereka bina dan masuk ke kedinasan, contohnya ke kepolisian, di SPBDN, termasuk di militer sendiri. Jadi di Kodim kita juga ada anggota yang bisa membina mungkin adik-adik yang berkenan masuk ke kedinasan. Yang terakhir kemudian masalah litpers sama psikologi itu bagaimana itu? Nah, kalau litpers itu sifatnya nanti untuk calon itu akan dites secara tertulis maupun wawancara. Litpers itu ya kita kenal sebagai MI lah, ya. MI di mana tujuannya adalah calon ini benar-benar tidak terlibat dengan organisasi terlarang yang ada di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan psikologi, ya ini TNI Angkatan Darat akan mengecek psikologi dasar, ya, calon, sehingga diyakinkan bahwa pada saat calon ini diterima menjadi prajurit TNI Angkatan Darat siap secara mental dan fisik. Ya, kita tahu karena ya mungkin ada beberapa kejadian, ya, sehingga mungkin pada saat operasi di mana-mana sehingga tidak terjadi hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun
rekan-rekannya. Siap. Terus dari rangkaian tes ini dan apakah ada dipungut biaya ini? Oh tidak, ya saya yakinkan tidak ada pemungutan biaya spesial pun ataupun alias gratis. Ya, jadi bagi adik-adik yang ingin mendaftarkan diri, ya tidak ada, sekali lagi saya sampaikan tidak ada pemungutan biaya spesial pun atau mungkin membayar apa segala macam. Apabila ada mungkin calo apa segala macam, itu tidak benar dan saya yakinkan itu bohong. Dia tidak bisa memberi pengaruh apa-apa untuk kelulusan adik-adik. Ya. Jadi ini jelas dari komando atas untuk adik-adik yang mendaftar ini gratis. Oh ya satu lagi tadi untuk ini persyaratan tambahan. Ini ada kebijakan dari komando atas di mana yang tahun-tama ini yang sebelumnya tingginya itu 163. Nah, sekarang untuk tahun ini sesuai dengan petunjuk komando atas untuk tinggi 160 cm aja. Jadi ada perubahan kesempatan baik ya, kesempatan bagi mungkin adik-adik yang sebelumnya tingginya cuma di bawah 163 tidak bisa. Nah, sekarang tingginya 160 cm. Ya, jadi silakan datang bisa itu ini syarat. Ya. Untuk terakhir, kira-kira pesan untuk adik-adik putra putri tanah laut yang kira-kira mau mendaftar TNI apa itu? Kira-kira pesannya, maksudnya mungkin pesan untuk giat berlatih atau gimana? Ya. Untuk adik-adik yang ingin mendaftar, ya silakan mempersiapkan diri. Tadi sudah apabila belum tahu, silakan mungkin mendatangi Kodim 1009 Tanah Laut. Ya, bagi adik-adik mungkin putra putri terbaik bangsa dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, apabila ingin mendaftarkan diri atau bergabung di TNI Angkatan Darat, silahkan mendatangi Kodim 1009 Tanah Laut, ya, khususnya di Tanah Laut. Ya, nanti akan kita jelaskan apabila ada yang belum mengetahui, kita akan jelaskan. Ya, harapan kita adik-adik semua bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ya, silahkan bergabung dengan kami di TNI Angkatan Darat. Ya, kita mengabdikan diri ya untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Siap, kemudian terima kasih kemudian atas penjelasannya. Mungkin begitulah pemirsa, mungkin nanti kalau misalnya kurang jelas silakan datang ke Kodim 1009 Tanah Laut. Yang jelas untuk sekarang ada penerimaan calon tamtama PK gelombang pertama tahun 2025 yang mana telah dibuka dari tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 29 Januari. Jadi silahkan mendaftarkan diri baik melalui online maupun datang ke Kodim 1009 Tanah Laut. Terima kasih benar atas penjelasannya.